Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam kondisi bahwa antara keinginan tubuh dan keinginan roh adalah dua hal yang sangat berlawanan dalam keseharian kita. Dalam kitab Rasul Paulus sebenarnya sangat jelas digambarkan bagaimana manusia itu menyadari bahwa di dalam dirinya ada dua kekuatan yang sangat kontra. Antara keinginan tubuh yang berakhir pada kematian, tetapi keinginan roh akan berakhir pada kehidupan yang kekal. Saudaraku, kita selalu berpikir bagaimana kita dalam kehidupan kita ini bukan hanya melaksanakan kehidupan kita secara manusia, mencari hidup, mencari makan, mencari harta, tetapi bagaimana kita juga dalam keseharian kita memikirkan hidup kerohanian kita. Sehingga dalam setiap praktek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita tidak hanya mencari sesuatu yang berkenan dengan tubuh kita secara fisik, tetapi juga bagaimana kita melihat hidup kita secara total di dalam kerohanian itu. Artinya saudara-saudaraku bahwa antara jasmani dan rohani sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Sebab berkat Tuhan itu utuh kita terima. Pasu-pasu di perdagingon, pasu-pasu di pertordion, sadado di pasahat di bata, di bagasang gulutta. Oleh sebab itu ketika firman Tuhan ini kita dengarkan pada hari ini, maka kita diingatkan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus yang sebagai perlengkapan senjata terang. Istilah mengenakan Tuhan Yesus Kristus itu artinya mentaati firman Tuhan, menjadikan ajaran Yesus menjadi kekuatan kita, menjadi sumber inspirasi kita menjalani kehidupan ini. Dan firman ini berkata lagi, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku, tidak sedikit orang ketika dia meraih harta yang banyak, dia jatuh kepada pencobaan. Ketika orang sampai pada puncak jabatannya, kegemilangannya, malah dia jatuh kepada dosa yang sangat dalam. Saudaraku, mari lihat tantangan ini ada di hadapan kita sekarang. Bagaimana kita bekerja setiap hari, mencari harta, mencari uang, mencari investasi. Tapi jangan lupa saudaraku, Yesus berkata, untuk apa gunanya engkau memiliki segalanya, tetapi engkau kehilangan kehidupan yang kekal. Saudaraku, mari belajar terus dari firman Tuhan, sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, ketika kita bekerja, dimanapun kita bekerja, jangan lupakan firman ini yang berkata kepada kita, kenakanlah Tuhan Yesus menjadi perlengkapan senjata terang, supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis yang mencoba membawa kita selalu kepada kehancuran dan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan janganlah kita merawat tubuh kita, dan jangan pernah melihat tubuh kita ini sebagai milik kita sendiri, tetapi tubuh kita adalah milik Allah yang harus kita jaga, yang kita harus rawat sehingga tidak jatuh kepada pencobaan. Saudaraku, biarlah seluruh kehidupan kita hari ini, di saat kita bekerja, kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita berdoa semoga pekerjaan kita hari ini diberkati Tuhan, menjadi sukacita bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa semoga Amang Inang yang dalam keadaan kurang sehat hari ini, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, Tuhan pulihkan saudara-saudara, dan Tuhan berikan kekuatan kepada Amang dan Inang dalam menghadapi kelemahan penyakit itu. Dan Tuhan juga memberkati kita semuanya, mereka yang berduka cita, yang mengalami pergumulan hidup. Tuhan berikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dalam melaksanakan setiap pekerjaan kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa di hadapan kami ada musuh kami, ada iblis
yang terus mencoba menggerogoti kehidupan kami supaya kami jauh dari Tuhan. Dan biarlah kami juga terus mampu merawat tubuh kami, bukan untuk memuaskan keinginannya, tetapi justru harus melakukan kehendak Tuhan di dalam tubuh kami yang fana ini. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.